selamat malam semuanya. Ini kan udah mendekati UTS banget ya, tinggal berapa hari? Berarti 2 hari lagi. Sebelumnya kita doa dulu ya, semoga UTS nanti lancar semuanya, nilainya bagus-bagus, sama dilancarin aja lah. Waktunya cukup. Berdoa dimulai. Nah, di sini aku bakal bahas bareng soal UTS 2019-2020 yang soal 2 sama soal 3-nya. Nah, nanti di soal 3 tuh bandingin antara kalau kita tuh pakai metode cost sama metode equity. Terus buat soal 2 ini, jadi di soal 2 ini kan kita bagian 1. Ini tuh kebalikan dari soal yang kemarin dibahas di pertemuan terakhir. Kalau pertemuan terakhir itu kan yang awalnya dari kepemilikan signifikan, terus dijual jadi nggak signifikan kan. Nah, di soal ini tuh dibalik. Jadi di bagian satunya tuh dia asalnya nggak signifikan, dia tuh cuma 10%, terus nanti di bagian 2-nya tuh dia beli lagi. Jadi itu balikan dari soal kemarin. Kayak kondisinya gitu. Jadi di sini tuh pada 2 Januari 2018, PT Ekuitas tuh investasi 660 juta untuk memperoleh 100.000 lembar saham PT Investi. Nah, 10% dari total saham beredar PT itu tuh investasi ini tuh kepemilikannya ada 10%. Terus dari pembelian ini, PT Ekuitas tuh nggak punya pengaruh yang signifikan pada PT Investi. Nah, investasi saham di PT ini ditunjukkan sebagai antisipasi kebutuhan pendanaan tahun depan. Jadi kan kalau dia itu istilahnya nggak signifikan, itu kan kemarin ada yang trading sama non trading. Kalau yang trading itu kan yang kalau kita tuh beli terus ditujukan untuk mencari gain. Nah, kalau non-trading ini, itu tuh yang ini. Jadi tuh kayak untuk kebutuhan pendanaan atau apa, atau biasanya tuh kita pakainya tuh available for sale atau non-trading. Nah, non-trading ini kan kemarin di tingkat 2 tuh ada yang dia tuh bisa memilih fair value OC atau enggak kan. Kalau dia tuh enggak memilih fair value OC, itu tuh nanti masuknya unrealized holding gain or loss-nya itu masuk ke income. Tapi kalau dia tuh masuknya fair value OC, itu tuh masuknya ke unrealized holding gain or loss OC-nya itu sendiri. Jadi nanti karena ini kan nggak ada asumsinya dia pakai OC atau enggak, aku tuh bikin dari 2 kondisi itu nanti gimana jurnalnya. Terus berikut adalah laporan posisi keuangan PT Ekuitas dan PT Investi pada tanggal 31 Desember 2017. Jadi ini kan kita bentar. Kayaknya soalnya ada yang miss sih. Ini tuh kayaknya pada 2 Januari 2017 sebenarnya. Nah, ini tuh laporan posisi keuangan di 2017-nya. Terus nanti yang ditanyain itu 2017 sama 2008. Bentar deh. Oh, benar. Maaf. Ini benar 2018, terus ini 31 Desember 2017. Maaf ya kalau rumahku rame banget suaranya. Jadi ini udah benar 2018. Terus ini 2018, terus ini 2017 ya. Nah, di soal ini, itu tuh pada 2018, PT Investi membagikan total dividen 200 juta dan mengumumkan laba bersih 800 juta. Harga pasar saham PT Investi 31 Desember 2018 itu
itu 6.650. Tadi kan karena dia tuh masuk ke FVTPL, jadi kita kan nanti di akhir periode itu tuh kita harus menyesuaikan harga pasar saham sesuai dengan harga pasar sahamnya. Terus PT Ekuitas mencatat laba kenaikan harga saham pada laba komprehensif lain. Nah, ini kan ada kata-kata pada laba komprehensif lain, berarti dia tuh masuk ke OCI ya. Terus kelebihan atas nilai pembelian dialokasikan ke PPE dan sisanya itu ke goodwill. Nah, gimana jurnal yang diperlukan sehubungan dengan investasi saham pada tahun 2018. Jadi tadi kan harga perolehannya tuh 660 juta, terus untuk memperoleh 100 lembar. Berarti kan book value per lembarnya ada 6.600. Kepemilikannya 10%. Berarti jurnal yang dibuat tuh pada 2 Januari 2018 itu investment in available for sale pada cash sebesar 660 juta. Terus di 31 Desember 2018 itu tuh cash pada dividen income sebesar 20 juta. 20 juta ini didapat dari, ini kan tadi dividennya 200 juta. Berarti 200 juta dikali 10% itu 20 juta. Karena dia itu nggak signifikan, berarti kita akui sebagai dividen income. Terus 31 Desember 2018, ini kan tadi ada kata-kata PT Ekuitas mencatat laba kenaikan harga pada laba komprehensif lain. Nah, kalau kita tuh kemarin milih fair value OCI, itu kan kalau kita nggak kita tuh ketika dia pakai fair value OCI tuh nggak pakai fair value adjustment, tapi langsung menambah atau mengurangi nilai dari investment kita. Tapi kalau non tradingnya itu nggak pakai fair value OCI, dia tuh pakai yang income, itu tuh pakai fair value adjustment atau dia tuh bisa dihitung secara portofolio. Tapi kalau dia tuh langsung ke investmentnya kayak gini, itu tuh kita harus ngitung individu, nggak bisa portofolio. Nah, ini didapat dari, tadi kan harga pasarnya tuh sekarang di akhir Desember, itu kan ada 6.650, terus dikurangi 6.600 dikali 100 lembar saham, berarti ada 5 juta. Terus ini kondisi kalau dia itu, misal di soal tuh di stepnya dia masuk ke income, non-trading tidak memiliki opsi fair value OCI, atau bisa dia tuh masuknya trading karena tujuannya tuh untuk memperoleh laba gitu kan. Berarti jurnal yang dibuat tuh fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income sebesar 5 juta. Bedanya tuh di akun yang dipakai aja. Terus untuk bagian nomor 2, ini tuh ketika meneruskan investasi saham PT Ekuitas pada tahun 2018, pada tanggal 2 Juli 2019, PT Ekuitas membeli 200 lembar lagi saham PT Investi sebesar 1.500 juta atau 1,5 M. Sehingga kepemilikan saham PT Ekuitas menjadi 30%. Nah, tadi kan dia udah punya kepemilikan 10%, sekarang 30%. Berarti untuk pembelian ini itu tuh ada kenaikan sebesar 20%. Jadi dia tuh nambah kepemilikannya tuh 20% di sini. Terus dan PT Ekuitas itu tuh sekarang nganggap kepemilikannya menjadi signifikan. Berarti yang tadinya tuh cost method, terus sekarang tuh masuk ke equity method karena dia tuh udah signifikan. Terus kelebihan atas nilai pembelian dialokasikan pada paten dengan masa manfaat 10 tahun. Pada tanggal 2019, PT Investi itu membagikan total dividen sebesar 400 juta pada tanggal 1 September dan mengumumkan laba bersih sebesar 1 miliar pada akhir tahun. Harga pasar saham 31 Desember 2019 ya. 2019 itu tuh 6.780, tapi ini tuh udah nggak kita gunain lagi karena kan ketika kita udah pakai metode equity itu kan kita tuh udah nggak menyesuaikan harga saham ini.
Dia tuh cuma dipakai di metode cost. Nah, tugas yang diminta yang pertama tuh kita membuat schedule alokasi pada pembelian saham tahun 2018. Tadi kan ketika kita tuh pakai cost, itu kan kita nggak memperhitungkan excess value kan. Tapi ketika kita tuh pakai equity di sini, itu tuh kita harus memperhitungkan excess value-nya. Nah, makanya di sini kita buat nah, benar-benar kok nggak ada ya. Ini kan tadi nambah investasi 20%, harga perolehannya 1.500.000. Terus schedule alokasi pembelian saham 2018 berarti kan kita tadi ngeluarin cost-nya ada 660 juta. Terus kita kan hitung book value pada tanggal 1 Januari 2018. Berarti kan dari yang nilai ini kan. Nah, nilai ini kan itu diperoleh net asetnya. Itu tuh ini, capital stock-nya 4.000 sama return net earning 2.000. Berarti kan net aset PT Investi itu tuh ada 6 miliar. Sedangkan kepemilikan kita itu kan cuma ada 10% kan. Berarti ada 600 juta nih atas net asetnya PT Investi. Nah, ini kan ada excess value-nya. Excess value 60 juta ini kita alokasiin. Dari sini itu kan dapat ada selisih nih di PPE ini. Book value PT Investi itu tuh 5.000, sedangkan fair value-nya ada 5.500. Berarti kan dia under value kan. Ya harusnya dicatat 5.500, si PT Investi itu cuma nyatetnya 5.000. Berarti kan ada selisih sebesar 500.000. Nah, 500.000 atau 500 ini tuh selisih ini itu tuh kita kaliin dengan kepemilikan kita yang 10% tadi. Berarti kan ada 50 juta. Sedangkan excess value-nya tuh tadi 60 juta. Berarti masih ada sisa 10 juta yang kita akui sebagai goodwill. Nah, PP ini itu kan ada setnya kalau dia itu memiliki masa manfaat rata-rata 20 tahun. Nah, 20 tahun ini karena tadi kita pakai cost method, itu kan belum kita akui nih jurnal alokasi excess value-nya. Nanti kita akui setelah mengakui adanya pembelian saham di tahun 2019. Jadi masuk ke yang kedua, itu kan kita diminta untuk membuat schedule alokasi pembelian saham tahun 2019. Jadi untuk schedule ini yang kita buat itu bukan total. Jadi bukan total seluruh yang dimiliki berarti langsung 1,5 ditambah 660. Kita cuma menghitung alokasi tambahannya itu berapa. Jadi kan tadi cost-nya itu tambahannya ada 1,5 M. Terus book value PT Investi tanggal 2 Juli 2019 itu didapat dari capital stock-nya PT Investi itu tadi kan tetap 4.000 kan. 4.000, terus retained earning-nya itu ada tambahan. Jadi retained earning tadi kan ada 2 miliar, terus ditambah dengan di sini nih. Tadi kan PT Investi itu awalnya itu ada 2M, terus dikurangi dengan dividen yang dibagikan ada 200 juta, dan ditambah laba yang diperoleh itu 800 juta. Berarti book value PT Investi 2 Juli itu ini tuh book value retained earning 1 Januari 2019 ya. RE 1 Januari 2019 itu 2,6 M. Terus tadi kan ada net income yang diperoleh 1 tahun itu tuh ada 1 M. Berarti tadi kan kita menjualnya tuh 1 Juli 2 Juli membelinya. Berarti 1 M dikalikan 614 itu ada 500 juta. Nah, total
net asset PT Investi 2 Juli 2019 itu ada 7,1 M. Nah, kepemilikan kita kan tambahannya ada 20% nih. Berarti 20% dari 7,1 M itu berapa? Ada 1,42 M. Nah, ini kan ada selisih. Selisihnya ini ada 80 juta yang kita alokasiin ke paten yang bakal diamortisasi selama 10 tahun. Di sini kan udah ada di set bahwa kelebihan atas nilai pembelian dialokasikan pada paten dengan masa manfaat 10 tahun. Terus yang ketiga, ini kita diminta untuk membuat jurnal pembelian pada tanggal 2 Juli 2019. Nah, berarti kan 2 Juli 2019 itu kan yang awalnya investasinya kita akui sebagai available for sale karena dia itu signifikan, berarti kan sekarang kita akui sebagai investment in PT Investi karena dia tuh udah pakai metode ekuitas. Sebesar ini tuh berarti jumlah dari cash yang kita keluarin ada 1,5 ditambah dengan nilai investment kita. Investment kita, kalau tadi kita pakai jurnal yang di atas, ini kan nilainya berarti, karena ini nambah, 660 juta ditambah 5 juta kan, berarti ada 665 juta, berarti nilai investmentnya tuh ada 2,165. Terus jangan lupa, tadi kan kita ada unrealized holding gain or loss equity kan, itu kan nanti lanjutnya tuh jadi AOC. Nah, AOC ini kita keluarin nih. Jadi AOC pada investment in PT Investi, karena tadi tuh nilainya tuh udah masuk ke sini, itu sebesar 5 juta. Berarti saldo investasi kita di PT Investi itu tuh sebenarnya cuma 2,16 miliar. Sama aja kalau kita tuh tadi pakai fair value adjustment yang masuk ke UHGL income. Jadi investment in PT Investi ini bersih. Jadi cash-nya 1,5, investment in available for sale-nya ada 660 juta. Berarti kan udah langsung nih nilai investasi kita ada 2,16 M. Terus kita tuh ngebalik nilai dari fair value adjustment yang ada di saldo kita. Tadi kan kita ngakuin fair value adjustment ada 5 juta. Nah, ini kita hapus. Terus karena dia tuh tadi UHGL income, berarti mengurangi return net earning sebesar 5 juta. Jadi mau menggunakan metode yang pakai OCI atau enggak, itu tuh nilai investment in PT Investi-nya itu tuh bakal sama. Terus selanjutnya di soal yang keempat, itu tuh kita diminta buat jurnal yang diperlukan sehubungan dengan investasi saham pada tahun 2019. Jadi jurnal yang pertama, tadi kan ketika kepemilikannya 10%, itu kan kita ngakuinnya dividen income. Sedangkan ketika kita tuh ngakuinnya pakai metode equity, ketika kita bagi dividen, itu kan mengurangi nilai investasi kita. Berarti jurnal yang harus kita buat, yang tadinya ini dividen income, itu kan dia menambah return net earning kan. Nah, di sini kita balik, berarti kita harus mengurangkan return net earning kita dan mengurangkan nilai investment in PT Investi kita sebesar 20 juta, sesuai yang dividen yang kita peroleh tadi. Terus kedua, pada 2 Juli 2019, itu tadi kan kita belum mengakui penambahan nilai investment karena kita dapat laba kan. Nah, ini kita akui nih. Jadi, menambah nilai investasi kita dan menambah nilai return net earning kita. Karena kan kalau kita bikin jurnal itu kan biasanya investment in PT Investi pada income from investment. Nah, nilai income from investment ketika udah tutup buku itu kan menambah nilai return net earning kan. Nah, ini didapat dari ini. Laba yang diperoleh tahun kemarin itu ada 800 juta dan kepemilikan kita ada 10%, berarti ada 80 juta yang kita peroleh. Kita akui itu ada 80 juta. Terus
dari 1 Januari 2019 sampai 2 Juli 2019 itu juga harus kita akui. Berarti investment in PT Investi pada income from investment sebesar ini laba di tahun 2019 itu kan ada 1 miliar. Berarti 1 miliar dikalikan 10% dikali 6/12 karena setengah tahun itu kepemilikan kita ada 10% dan setengah tahun lagi itu kepemilikan kita nanti baru ada 30%. Selanjutnya itu masih di 2 Juli 2019 itu ngakui under value PPE. Jadi kan tadi kita juga belum akui under value PPE. Karena dia under value berarti kan mengurangi investment kita dan mengurangi nilai retained earning kita. Berarti RE pada investment in PT Investi ini sebesar tadi kan ada under value PPE-nya tuh 50 juta. Berarti 50 juta dibagi 20 tahun itu ada 2.500.000. Terus kita ngakui under value PPE dari 1 Januari sampai 2 Juli 2019. Berarti tadi 50 juta dibagi 20 tahun dikali 6/12. Berarti ada 1.250.000. Nah, di sini dia pakai income from investment karena untuk tahun 2019. Selanjutnya, di tanggal 1 September 2019 itu kan ada pengumuman dividen. Berarti kan nambah cash kita dan mengurangi nilai investment kita. Berarti cash pada investment in PT Investi sebesar dividen yang dibagiin itu ada 400 juta. Berarti 400 juta dikali 30%. Itu ada 100. Bentar. Ini maaf. Atas 30% kepemilikan. Berarti ada 120 juta. Terus untuk 31 Desembernya, ini kita ngakuin laba kepemilikan 30% dalam jangka waktu setengah tahun atau 6/12. Jadi labanya tadi tuh ada 1M dikalikan 30% dikali 6/12. Itu ada 150 juta. Terus ngakuin under value PPE untuk 6 bulannya tadi, sisanya berarti ada 1.250.000 dan kita ngakui under value patent. Under value patent ini juga 6 kali 12 karena tadi kan dari 2 Juli. 2 Juli ya ini. 2 Juli sampai 31 Desember. Berarti kan tadi under value patentnya tuh ada 80 juta dibagi 10 tahun dikali 6/12. Paling kayak apa ya, yang agak rancu itu kayak di pengakuan labanya sih, karena tadi kan yang di 2 Juli itu kita harus ngakuin laba 10%-nya dulu, terus baru di 31 Desember tuh kita ngakuin laba yang 30%, tapi untuk 6/12-nya aja, enggak semuanya. Jadi itu enggak langsung kita akui 1 tahun gitu. Kalau asumsi yang aku pakai kayak gitu sih. Untuk soal 2 ada yang mau ditanyain nggak? Atau kecepatan aku jelasinnya? Belum. Apa? Belum ada. Oke. Lanjut ke soal 3 ya. Oke. Nah, di soal 3 ini, yang pertama kita pakai metode cost. Jadi, pada tanggal 2 Januari 2017, itu PT Papan memperoleh 70% kepemilikan PT Sandang dengan biaya perolehan 560 juta. Saat itu, share capital ordinary dan retained earning PT Sandang itu tuh masing-masing 200 juta dan 400 juta. Selisih cost dengan nilai buku dialokasikan pada land yang under value sebesar 100 juta, equipment yang over value sebesar 45 juta,
masa manfaatnya 5 tahun, dan bonus payable yang overvalue sebesar 100 juta, yaitu tempo 5 tahun, sisanya dialokasikan ke goodwill. Nah, ini ada informasi yang diperoleh retained earning PT Papan per 1 Januari 2017, yaitu ada 500 juta. Terus, selama tahun 2017, PTP diasumsikan tidak mengumumkan pembayaran dividen. Ini PT Papan. Terus pada tahun 2017, PT Sandang melaporkan laba bersih sebesar 60 juta dan membayarkan dividen sebesar 10 juta. Terus, PT Sandang menjual seluruh inventorinya pada PT Papan dengan harga 150% dari cost-nya. Persediaan PT Papan per 31 Desember 2017 dan 2018 itu ada 60 juta dan 45 juta. Semuanya diperoleh dari PT Sandang. Terus per 31 Desember 2018, PT Papan tuh memiliki utang usaha kepada PT Sandang sebesar 20 juta yang merupakan saldo utang usaha yang berasal dari pembelian inventory tahun 2018. Berarti ini tuh dari yang 60 juta ini. Terus terlampir kertas kerja. Nah, di sini tuh kita dikasih tahu kalau kita tuh pakai equity method, itu tuh net income PT Papan tahun 2017 sama dengan jurnal income from S. Tapi kalau kita tuh pakai cost method, net income PT Papan 2017 itu sama dengan dividen income-nya. Yang pertama, kita tuh diminta buat melengkapi akun-akun yang belum ada angkanya. Jadi tuh kalau kita tuh lihat soal UTS tahun kemarin, itu tuh kertas kerjanya tuh kosong. Jadi nilai yang dikuning-kuningin ini tuh nggak ada. Kita tuh diminta buat nyari nilai yang warna kuning ini. Jadi yang pertama, itu kan kita ngisi dulu nih. Nilai kalau kita tuh pakai metode cost, di sini tuh berarti dividen income. Tapi kalau kita tuh pakai metode equity, di sini tuh income from S. Jadi itu bedanya kertas kerja tuh di akun ini. Jadi nilai dividen income-nya ini dapat dari mana? Didapat dari sini. Ini kan untuk tahun 2018 ya. Berarti dividen yang dibagikan PT Sandang itu tuh ada 50 juta. 50 juta dikalikan kepemilikannya ada 70%, berarti nilainya ada 35 juta yang diperoleh oleh PT Papan. Terus untuk net income itu kan berarti nilai sales ditambah dividen income dikurangi cost of sales dikurangi other expense. Nah, nanti asumsinya di sini yang aku pakai jadi semua expense-nya tuh aku masukin ke other expense. Bisa aja sih kalau kalian nanti bikin akun depreciation expense atau operating expense. Tapi tadi aku udah terlanjur buatnya tuh langsung masuk ke other expense semuanya. Terus RE 1 Januari ini tuh diperoleh dari sini nih. Jadi RE 1 Januari 2017 itu tadi kan ada 500 juta. Terus net income-nya itu kan tadi di-set di sini. Kalau kita tuh pakai cost method, net income PT Papan tahun 2017 itu sama dengan jumlah dividen income. Nah, si PT Papan itu tuh memperoleh dividen income pada tahun 2017 itu sebesar 10 juta yang dibayarkan oleh PT Sandang dikalikan 70%, berarti kan ada 7 juta. Sedangkan si PT Papan ini di tahun 2017 dia tuh enggak mengumumkan pembayaran dividen, berarti kan 0. Nah, nilai retained earning dia di 31 Desember 2017 atau yang jadi awal 1 Januari 2018 itu sebesar 507 juta. Selanjutnya, untuk retained earning 31 Desember berarti
net income ditambah retained earning 1 Januari dikurangi dividen sebesar 642 juta. Selanjutnya kita tuh ngisi nih. Nah, untuk ngisi cash-nya ini terakhir. Jadi yang pertama tuh share investment in Sandang. Karena dia tuh cost method, berarti kan sesuai dengan harga perolehannya. Berarti di sini tuh tetap sebesar 560 juta. Terus yang tadi kan kita udah dapat nih retained earning endingnya 642 juta. Terus setelah kita total antara liability dan equity-nya itu kan ada 1,705 juta. Nah, ini kan berarti harus balance kan antara aset sama liability dan equity. Nah, ini disamain. Terus ketika udah sama, berarti baru kita cari cash-nya ini. Didapat dari 1.705 juta dikurangi dengan nilai yang udah ada ini. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya ada 55 juta. Setelah kita ngisi ini, itu kan kita diminta buat nyelesain kertas kerja konsolidasi ini kan. Nah, buat nyelesain ini, itu tuh kita buat jurnal penyesuaian dan eliminasinya. Berarti jurnal penyesuaian dan eliminasi yang kita buat itu pertama, sebelum masuk ke sana, kita buat perhitungannya dulu biar nanti tuh buat jurnalnya lebih enak gitu. Yang pertama kan tadi cost investment kita itu kan ada 560 juta. Terus kita cari implied value-nya, nilai 100% dari 560 juta itu berapa? Setelah kita hitung, itu ada 800 juta. Terus ekuitas PT Sandang di 2 Januari 2017, saat perolehan, itu kan di sini di stat share capital-nya itu ada 200 juta dan retained earning-nya ada 400 juta. Berarti kan total net asset PT Sandang itu ada 600 juta. Nah, ini kan ada excess value sebesar 200 juta kan. 200 juta ini yang nantinya kita alokasiin. Yang pertama itu under value land tadi sebesar 100 juta, terus over value equipment sebesar 45 juta, terus over value bond payable sebesar 100 juta. Nah, ini perlu kayak diingat-ingat. Kalau dia tuh over value aset itu kan dia minus kan. Tapi kalau dia tuh over value atas utang atau equity itu tuh dia nambah, kayak dia kan saling berkebalikan. Terus karena excess value-nya tuh ada 200 juta, berarti ada selisih sebesar 45 juta yang kita akui sebagai goodwill. Untuk land sama goodwill ini kan nggak kita amortisasi. Nah, untuk equipment itu tadi di soal di stat dia bakal diamortisasi selama 5 tahun, dan untuk bonds payable tuh akan jatuh tempo selama 5 tahun. Berarti amortisasi tiap tahunnya tuh berapa? Di sini kan kita pakai garis lurus. Berarti untuk equipment setiap tahunnya ada 9 juta, dan untuk bonds payable-nya setiap tahunnya ada 20 juta. Terus kita hitung nih, ini kan untuk amortisasi 2017. Nah, nilai yang belum diamortisasi di 1 Desember 2018 itu berapa? Kenapa kita hitung ini? Karena untuk memperhitungkan unamortized assets-nya di tahun 2018 itu yang akan kita buat di jurnal eliminasinya nanti. Berarti kan nilai unamortized-nya land itu tetap 100 juta. Terus equipment-nya tuh tinggal 36 juta. Bonds payable-nya tinggal 80 juta. Goodwill-nya tetap 45 juta. Berarti yang belum diamortisasi ada 189 juta. Nah, nanti dari sini tuh kita amortisasi lagi nih sebesar 9 juta dan 20 juta. Selanjutnya itu terkait dengan persediaannya. Nah, tadi kan persediaannya tuh dari
PT Sandang menjual seluruh inventorinya kepada PT Papan. Berarti dia kan upstream kan dari anak ke induknya. Anaknya tuh jual semuanya ke induknya. Nah, di sini tuh di soal dikasih tahu kalau di 2017 sisa persediaan yang dimiliki oleh PT Papan itu tuh 60 juta. Terus sisa persediaan yang dimiliki oleh PT Papan di tahun 2018 itu ada 45 juta. Kita tuh cari marginnya. Marginnya tuh berapa? Margin dari sisi PT Sandang karena dia tuh upstream. Kayak dia tuh yang jual ke PT Papannya. Berarti kan nilai yang Papan ini kan nyatetnya sebagai cost of sales kan. Tapi si PT Sandang ini kan nyatetnya sebagai sales karena dia tuh yang jual ke PT Papan. Nah, tadi di soal itu tuh di state kalau mana ya ini PT Sandang menjual seluruh inventorinya kepada PT Papan dengan harga sebesar 150% dari cost-nya. Jadi kalau sales-nya itu 60%, berarti cost-nya tuh 100%-nya. Tadi kan gini, kalau kita tuh pakai dasarnya tuh COGS, misal sales sama dengan COGS plus margin. Berarti ini tuh yang sesuai soal ya. Tadi kan sales-nya 150% dari cost. Berarti sales-nya 150%, COGS-nya 100%, margin-nya 50%. Tapi kalau dasarnya tuh sales, misal sales-nya tuh yang jadi 100%, berarti COGS-nya tuh 50% dan margin-nya tuh 50%. Kayak yang jadi dasar acuannya tuh si COGS atau si sales. Kayak soal kemarin yang dijelasin, itu tuh yang sebenarnya aku masih bingung tuh kemarin kan 50% margin diambil dari sales. Nah, menurutku itu tuh kalau kemarin nilainya tuh ada 50 juta, enggak 40 juta. Kenapa? Karena kalau kita tuh 40 juta, itu tuh hitungannya kemarin itu 50% dari COGS. Tapi kalau 50 juta, itu hitungannya 50% dari sales. Teliti di kata-katanya tuh sih. Jadi margin itu atau presentasinya tuh diambil dari nilai sales atau COGS-nya. Kalau dari ini kan si sales-nya ada 60 juta. Berarti cost-nya kan 100 per 150%. Nilainya ada 40 juta, berarti margin-nya ada 20 juta. Terus untuk di 2018 yang unrealized, ini unrealized ya. Berarti sales-nya ada 45 juta, cost-nya 30 juta, dan margin-nya 15 juta. Terus di 2018 ini kan ada di state bentar. Ini per 31 Desember PT Papan memiliki utang kepada PT, enggak. Gini, kan kalau yang dari tahun kemarin yang dari 20 juta ini ketika di tahun 2018 itu kan kita akui sebagai realize tahun yang lalu kan. Berarti 20 juta ini kita akui sebagai realize dan 15 juta ini kita akui sebagai unrealized-nya. Selanjutnya kita ngitung untuk nilai investasi kita. Jadi income from S sama untuk nilai NCI expense-nya tuh berapa. Yang paling kehitung tuh yang di sini sih, di 2018-nya. Jadi di sini itu nilai net income yang kita peroleh itu tadi kan untuk 2018 ada 80 juta. Terus over value-nya ada 9 juta, dan bonds payable-nya ada 20 juta. Terus ada realized upstream tadi
20 juta dan unrealized-nya ada 15 juta. Berarti kan totalnya ada 74 juta dan dividen yang dibagiin ada 50 juta, berarti ada penambahan investment sebesar 24 juta. Nah, 24 juta ini itu kita share 70% ke income in S sebesar 16.800 dan ke NCI sebesar 7.200.000. Ini nanti buat perhitungan kita masuk ke jurnalnya. Terus ada lagi, karena kita itu pakai cost method, kita tuh harus ngelakuin catch up adjustment atas amortisasi untuk nilai dari retained earning kita. Jadi kan ada yang pertama itu nilai kenaikan RE. Jadi retained earning awal di 2018 itu kan ada 450 juta dari PT Sandang. Terus dikurangi dengan retained earning di 2017 itu ada 400 juta. Berarti kenaikannya kan ada 50 juta. Terus overvalue equipment di tahun 2017 sebesar 9 juta sama overvalue bonds payable sebesar 20 juta. Berarti kan ada penambahan sebesar 39 juta. Sedangkan si PT Papan itu kan cuma punya 70% kepemilikan dari PT Sandang. Berarti nilainya adalah 27.300.000. Ini tuh dari 70% dari 39 juta tadi. Nah, ini semua itu buat bikin jurnal eliminasi ini. Jadi, ya aku tutup aja. Ya. Yang pertama, benar-benar. Yang pertama, itu kan kita ngakuin kita saling offset sales sama cost of sales ini kan dari nilai yang dijual oleh PT Sandang karena dia kan upstream. Terus di sini kan PT Sandang menjual seluruh inventorinya. Berarti kan seluruh penjualan PT Sandang 800 juta ini dia jual ke PT Papan. Nah, ini kita kurangin nih nilai 800 juta ini, jurnalnya sales pada cost of sales sebesar 800 juta. Terus yang kedua, ini buat ngakuin unrealized tahun anggaran yang bersangkutan, yang 15 juta ini. Jurnal yang dibuat cost of sales pada inventory sebesar 15 juta, karena kan inventorinya itu belum dijual nih oleh si PT Papan. Padahal PT Sandang tuh udah ngakuin itu sebagai cost karena dia kiranya tuh udah kejual semua gitu kan. Terus yang ketiga, itu tuh kita ngakuin realized tahun anggaran yang lalu, yang 20 juta itu. Berarti yang ini nih, 20 juta ini kita akui cost of sales sebesar 20 juta kita kurangi. Terus dari 20 juta ini itu kita bagi sesuai dengan porsi kepemilikan. Yang 70% ini kita akui sebagai pengurang nilai dari retained earning beginning, sama yang 30% itu kita akui sebagai NCI expense. Bukan NCI expense, NCI beginningnya di equity. Bukan expense ya. Suaraku jelas nggak? Jelas, Din. Nah, setelah kita ngakuin yang realized tahun anggarannya lalu, terus kita tuh ngakui catch up adjustment yang udah kita buat tadi untuk apa ya istilahnya, kayak biar dia tuh sesuai gitu loh nilai dari share capital ordinary dia sama retained earning beginningnya. Karena kan
kalau kita pakai metode cost itu kan nilai share capital share capital. Bentar. Oh, maaf salah. Ini tuh share investment. Nilai share investment dia kan tetap sesuai harga perolehan kan. Nah, ini tuh harus kita tambahin nih dengan membuat catch up adjustment. 27.300 ini sesuai yang udah kita buat tadi ini, 27.300. Ini tuh kayak catch up adjustment untuk tahun 2017 yang kita akui di 2018. Terus selanjutnya kita tuh ngelakuin eliminasi investment in S. Jadi return net earning beginning-nya ini dari PT Sandang 450 juta, terus sama share capital ordinary-nya ada 200 juta. Ini kan 450, share capital ordinary 200, sama unamortized excess ini dari ini yang udah kita hitung tadi. Makanya ini harus kita pakai, kita hitung 189 juta. Nah, dari ini, itu tuh kita bagi nih, masuk ke return net earning beginning, sama masuk ke NCI equity yang beginning. Entah. Oh, maaf. Ini salah. Nah, jadi dari maaf ya tadi nilai ini itu kita masukin yang 70% itu kita akui sebagai nilai dari investment kita di Sandang, PT Sandang sebesar 587.300, ini dari jumlah ini dikali 70%, terus sisa yang 30% itu kita akui sebagai bagian dari NCI ini. Terus yang unamortized excess ini itu tuh kita alokasi ini di land itu kan tadi under value, berarti sebesar 100 juta, goodwill-nya under value sebesar 45 juta, bonds payable-nya over value, sisanya ada 80 juta, equity-nya over value sebesar 36 juta, dan unamortized excess-nya ini kita hilangin 189, jadi kan saldo akhirnya di consolidated financial statement itu kan 0 kan. Terus selanjutnya kita buat jurnal amortisasi atas equipment tadi. Jadi kan karena dia itu over value, berarti equipment pada other end sebesar 9 juta. Terus yang bonds payable, karena dia itu over value, other expense pada bonds payable sebesar 20 juta. Terus selanjutnya, karena dia itu metode cost, berarti kan pengakuannya tuh cuma pengakuan dividen ya. Kita tuh nggak ngakuin adanya laba di situ. Nah, berarti jurnal yang kita buat, itu kan yang di PT Sandang, itu kan awalnya, kalau si PT Papan, itu kan buatnya, dia tuh cash pada dividen revenue kan. Tapi kalau PT Sandang, itu kan buatnya dividen pada cash. Nah, cash ini itu kan udah saling offset nih. Nah, di saldo yang jurnal ini itu yang kita balik. Dividen revenue yang awalnya di kredit itu kita debit, terus dividen yang awalnya di debit kita kredit. Ini tuh dividennya PT Sandang sebesar 35 juta. 35 juta ini didapat dari yang tadi ini. Yang ini tadi 50 juta dikalikan 70%, itu ada 35 juta. Terus selanjutnya, itu tuh kita ngakuin NCI-nya tadi. Kan NCI ini itu tuh diperoleh dari yang perhitungan yang udah kita buat ini.
Kan kita ngakuin NCI dividennya ini itu kan sebesar 50 juta dikalikan 30%, berarti kan ada 15 juta. Terus untuk NCI expense-nya yang 22 juta itu tuh didapat dari nilai ini nih, net income 30% dari 80 juta itu kan ada 24 juta. Terus overvalue equipment 30% dari 9 juta ada 2.700.000. Terus overvalue bonus payable ada 6 juta. Realize tahun anggaran yang lalu dari 20 juta 30%-nya ada 6 juta. Terus unrealized tahun anggaran yang bersangkutan dari 15 juta ada 30%-nya ada 4.500.000, berarti totalnya ada 22.200.000. Nah, ini ada increase investment sebesar 7.200.000. Jadi kalau dia tuh realize, kan berarti kan nambah nilai investment kita kan. Tapi kalau dia tuh unrealized, belum terjadi, dia tuh mengurangi nilai investment kita. Nah, ini kita masuk ke sini, menambah nilai. Kalau di sini tuh berarti menambah nilai dari NCI kita, sebesar 7.200.000. Terus selanjutnya, ini kan di sini itu kan untuk PT Papan, itu tuh ada dividen receivable sebesar 35 juta. Nah, ini meskipun nggak ada di studi soal, asumsiku itu kan nilainya sama nih, 35 juta. Nah, asumsiku itu si PT Sandang itu tuh udah bagi dia sebesar itu 50 juta. Tapi itu belum dibagi ini nilai 50 juta. Kenapa? Karena di sini itu dia tuh punya dividen payable 50 juta. Terus di sini dia dari ini dan si PT yang ini kan ada sebesar 20 juta. Nah, ini tuh harus kita kurangin nih yang di sini. Ini tuh sama perlakuannya kayak ini. Dia tuh saling mau biar tuh jurnalnya tuh enggak double gitu loh. Istilahnya tuh kayak gitu. Kalau konsolidasi itu kan gabungin. Nah, biar tuh dalam penggabungan itu jurnal enggak dua kali catat istilahnya. Nah, dari jurnal-jurnal yang kita buat ini, itu tuh kita masukin lah satu-satu ke kertas kerjanya. Di sini yang di debit, terus yang di kredit. Salesnya itu berarti kan dari PT Papan ditambah PT Sandang terus dikurangi 800 juta, berarti kan ada 1 miliar, karena 800 jutanya PT Sandang ini semuanya kan dijual ke PT Papan, berarti kan otomatis penjualannya PT Papan juga kan, makanya di PT Sandang ini semuanya enggak kita akui. Terus dividen income-nya itu tadi 35 juta, berarti 0. Terus cost of sales-nya tadi setelah ditambahin sama yang unrealized sama dikurangi yang realized sebesar 4445. Terus other expense-nya tadi karena aku gabungin semuanya nilainya ada 281. Terus NCI-nya tadi ada 2200. Ini beda dari yang sini NCI expense. Terus consolidated net income-nya itu ada 251.800. Terus RE 1 Januarinya itu 500 juta ditambah 450 dikurangi 450 dikurangi 14 ditambah 27.300 ada 520. Itu ada 672.100.000. Terus cash-nya ditambahin aja
AR tambahin, dikurangi tadi ya 20 juta, tinggal AR-nya PT Papan aja 60 juta, terus dividen receivable-nya nggak ada, inventory-nya ini ada 110, tadi kan ditambah unamortized tadi, terus PPE juga ditambah unamortized sama yang alokasi tadi, sehingga nilainya 823. Share investment-nya tuh habis, nggak ada, sama unamortized-nya tuh habis. Kalau nilainya ini masih ada, itu berarti ada perhitungan yang salah yang harus kita koreksi lagi. Terus goodwill-nya ada 45 juta. Jadi nilai total asetnya ada 2.193 juta. Terus akun payable-nya tadi dikurangi 20. Terus dividen payable-nya ada 15 juta. Bonus payable-nya 350 juta. Share capital-nya ada 700 juta. Karena yang 200 jutanya sana enggak sih. Tadi kan enggak ke offset tadi. Terus return net earning ini diambil dari sini. Non controlling ini dijumlahin 251.700 tambah 7.200 dikurangi 6 juta. Jadi nilainya ada 2,193. Nah, dari metode cost ini ada yang mau ditanyain enggak? Belum, Din. Oke, aku lanjut ke yang metode equity ya. Ini mungkin nggak aku jelasin semua sih, cuma bedanya aja kayak. Bedanya itu di sini. Yang pertama, nilai dari income from S. Tadi kan kalau kita tuh sama ini dividen income kan nilainya ada 35 juta. Nah, kalau dia itu pakai equity, nilainya tuh ada 51.800. Ini itu didapat dari bentar. Ini. Jadi kan income from S itu kan didapat dari laba dia dikurangi dengan dividen dia dan ditambah atau dikurangi amortisasi yang terjadi kan. Jadi ini tuh mengikuti dari tabel ini. Jadi itu kan net income di 2018 itu kan ada 56 juta untuk si PT Papan. Terus overvalued equipment 6.300.000, terus overvalued bonds payable 14 juta, realized TAYL ada 14 juta, unrealized TABL ada 10.500.000, sehingga total income from S-nya tuh ada 51.800. Terus dividennya 35 juta dan ada penambahan investment 16.800. Kalau tadi kita tuh pakai metode cost itu kan cuma di dividen ini kan yang kita akui sebesar 35 juta. Nah, ini kita akui sebagai nilainya ada 51.800. Terus yang kedua itu tuh net income-nya ini kita jumlah. Terus return net earning 1 Januari. Nah, return net earning 1 Januari itu diambil dari sini. Ini nih. Jadi kan
retained earning 1 Januari 2017 itu kan tadi sebesar 500 juta kan, yang ini tadi di soal mana ya, ini 500 juta. Terus kita tuh di 2017 pakai yang tabel ini, kita tuh dapat laba 42 juta, terus ada amortisasi equipment 6.300.000, terus ada overvalue bonds payable 14 juta, terus ada unrealized tahun anggaran yang bersangkutan 14 juta, sehingga ada penambahan nilai income-nya itu dia, karena dia income-nya itu nambah, berarti kan dia nambah retained earning kan. Di 31 Desember retained earning ending-nya tuh ada 520.300. Nah, ini kita jadiin retained earning beginning di 2018 besar 520.300. Terus dikurangi dengan dividen, sehingga net income ditambah RE dikurangi dividen, nilai retained earning 31 Desember ada 672.100. Beda metode cost sama metode equity itu tuh, kalau kita tuh pakai metode equity, nilai di PT Papan ini sama di consolidated ini tuh bakal sama dia, 672.100. Sedangkan kalau kita tuh pakai cost, nilainya tuh beda. Ini 642, ini 672.100. Terus bedanya lagi itu di share investment in sandangnya. Kalau kita tuh pakai cost itu kan sesuai dengan harga perolehan kita. Nah, kalau kita tuh pakai PT Sandang, ini di 31 Desembernya ya, itu tuh cost-nya tadi ada 560. Terus di 2017 itu ada increase 13.300. Di 2018 itu ada increase 16.800. Berarti nilai share investment di 31 Desember itu ada 590.100. Ini kita masukin, berarti total AC-nya ada 173.500. Untuk retained earning ini kita ambil dari sini ada 173.500. Terus cash-nya itu berarti kan selisihnya tadi kan ada 55 juta. Terus bedanya lagi, ini enggak kita pakai sih kalau yang ini. Nah, terus untuk beda jurnalnya, itu enggak ada jurnal catch up adjustment, karena tadi itu udah kita langsung hitung tadi ya di share investment sama retained earning-nya. Jadi enggak ada catch up adjustment-nya. Terus apalagi ya? Beda jurnalnya tuh di sini, realize-nya. Realize tahun anggaran yang lalunya, kalau dia itu pakai cost, realize-nya itu nambah RE begininya dia. Tapi kalau dia tuh pakai equity, itu tuh realize atas penjualan tadi, itu tuh nambah share investment in sandangnya sebesar 14 juta. Terus beda jurnalnya lagi, itu tuh di ini tadi. Kalau kita tuh pakai yang cost, itu kan kita cuma ngakuin mana ya, dividen revenue pada dividen kan. Nah, kalau di equity itu kita ngakuin penambahan income from S tadi 51.800, dividennya 35 juta, dan share investment in sandangnya ada 16.800. Bedanya itu di dua jurnal ini aja sih. Lainnya sama. Sama kalau di cost tuh ada catch up adjustment, kalau di equity itu nggak ada catch up adjustment. Itu aja sih di malam ini. Kira-kira ada materi yang masih bingung yang mau dibahas bareng nggak? Karena
jujur aku pun masih banyak yang bingung gitu. Tadi kayak ngerjain ini aja kayak banyak yang kenapa ini dapatnya dari sini gitu loh. Din, kalau semisal downstream tuh ngaruhnya di mana ya? Ini kan upstream. Downstream kita jurnalnya gimana gitu? Downstream sendiri aku sebenarnya tuh masih bingung. Cuma kan karena banyak kan latihannya tuh upstream semua kan. Nah, 3 tahun lalu kayak dari 2017 sampai kemarin yang ini tuh kan dia downstream semua. Tadi tuh aku nanya temanku bedanya itu kayak kalau downstream itu kan si PT induk yang jual ke PT anak. Jadi ada sisa inventory di anak itu yang akan mempengaruhi investment melalui unrealized profit-nya. Kayak nanti itu ada jurnal tambahan buat unrealized profit itu sih kayaknya. Aku juga belum kerjain sih. Nanti kalau aku kerjain, aku share deh di grup. Oke, Din, makasih. Ya, aku takutnya juga ntar keluar di soal UTS-nya tuh downstream sih. Soalnya kan 3 tahun udah upstream semua kan. Ya semoga aja upstream sih. Ada yang udah ngerjain downstream terus mau ngejelasin gitu? Belum ada. Aku juga masih bingung soalnya yang downstream. Niar mungkin atau siapa ya yang ikut ini? Dan bisa. Kemarin kata bapaknya tuh kita pakai yang equity ya? Nggak tahu. Bapaknya kemarin sih bilangnya equity. Ya, berarti nanti ujiannya equity aja gitu kalau ada cost. Kita boleh ngeprint nggak sih? Udah dipastiin belum? Yang buat apa itu? Yang buat kertas kerja ini konsolidasi. Kan kalau biasanya kita dikasih lembar terakhir tinggal ditulis. Kalau sekarang kan kita masa harus ngeprint dulu. Dikasih. Atau formatnya boleh kita print sehari sebelumnya. Gitu. Emang kita udah dikasih kan belum? Kayak tahun lalu aja kali begitu dia. Kosongannya maksudnya. Kalau ya. udah gitu, misal kita kan nggak dikasih ya. Kita buat aja format kasarannya sebelum ujian. Kan yang penting kita tuh udah tahu kan. Kayak kita tuh bikin tulis tangan aja nggak apa-apa. Kalau kita tuh nggak dikasih. Seenggaknya di waktu itu tuh udah ada gambarannya, kita tinggal masukin gitu loh, nggak benar-benar kita buat. Nanti yang misal nggak ada, kita hapusin aja dikit-dikit gitu. Biasanya berapa kolom sih? 50 baris ya biasanya? 50 akun. Aduh, nggak hitung sih barisnya. Ya udahlah. Ini aku keluarin ya. Oh, bapaknya kemarin suruh equity, Po. Iya, kedengarannya tuh. Bapaknya juga bingung tahu bedanya. Katanya. Gampang kos loh. Iya kan? Tapi kalau kos tuh harus kecap aja. Atau bapaknya bebas boleh keduanya, cuman bapaknya lebih prefer equity soalnya nggak perlu bikin catch up itu. Nah, bapaknya. Tapi bebas katanya. Yang penting aku masih bingung. Pacarnya Juni kamu, Yun. Iya. Yaudah, coba tanyain aja, Dek, bye-bye. Sebut Boleh. Gampang kos, Rek, sumpah. Pusing. Gampangan apa? Gampang kos asli. Trisan. Aku nggak ngerti yang konsolidasi, nggak ngerti kenapa. Masih bingung, bolak-balik. Aku tadi ngerjain itu lama banget tahu. Bapaknya sendiri masih bingung kan, kayak aduh pusing. Bapaknya bengong, aku juga bengong. Bapaknya dosen bonus bukan? Dosen bonus, bismillah, dosen bonus, bismillah. Iya. Ya Allah. Din punya ini nggak, Din? Punya catatan urut-urutannya harus ngerjain apa dulu? Aduh, enggak, ntar coba deh aku bikin. Din, share Excel-nya, Din. Mohon bantuan. Ya, ntar Excel-nya aku share. Soalnya bingung ngerjain
yang di apa? Yang dibikin Alvan, Jose, Tasya sama Aziz yang bakso itu ada kok banyak kuncinya di situ. Itu soal UTS. Ada soal UTS, ada soal Bu Iin sama Pak Agung DJ juga ada. Sebenarnya kita bikin ini dulu kan. Pertama kan access value-nya dulu dialokasiin tuh sudah kan. Iya. Habis itu bikin jurnal eliminasi kan, baru masuk ke kertas kerja. Apa gimana sih? Makanya urut-urutannya itu. Iya. Kalau aku sih lebih enaknya access value terus perhitungannya biar entah di jurnal eliminasi itu kita tinggal masukin sih. Atau mau langsung juga nggak? Nggak tahu, bingung. Din. Ya. Kalau di konsol tuh Ya. metode cost tuh juga tetap ngalokasi access value ya? Iya. Kalau sepemahamanku iya sih. Itu saya ingatnya Bapak kemarin bilang kalau nggak salah itu Bapak nggak alokasi access value gitu nggak sih? Apa bukan? Kok kemarin bapaknya nggak dengerin semuanya? Masih bingung di situ sumpah. Kayaknya tuh enggak deh. Bentar. Hah? Bentar. Cara bapaknya tuh agak beda loh. Aku bingung. Bapaknya tuh Apalagi detail banget. Kemarin tuh kayak KJ bapaknya itu. PT Nggak ngerti aku lihat Papanya KJ dibuat bapaknya. jurnal, PT Sandangnya dibuat jurnal, terus baru dibuat jurnal eliminasi bapaknya kemarin. Makanya tuh kayak kelamaan banget gak sih kemarin tuh? Iya weh, awal-awal kan masih enak. Lama-kelamaan bapaknya juga bingung, aku pun bingung. Kalau di sini kayaknya diamortisasi semua sih ya. Aku juga bingung sih. Karena dia tuh apa ya? Di sini kan kita ngitungnya langsung keseluruhan dari PT Sandang kan. Kalau kayak di soal 2 ini kan kita cuma ngitung dari sisi PT Ekutas aja, nggak PT Investi. Kalau di sini kan kayak udah konsolidasi semuanya. Jadi nggak usah dipikirin lah, bingung aku. Tapi kalau bapaknya tuh bilangnya kita prefer equity, itu kan lebih ke lebih safety nggak sih? Kayak ya dia pasti diamortisasi gitu kan. Iya sih. Jadi dua-duanya nanti tetap dialokasiin ya access value-nya. Iya, ini kan dialokasiin di sini. Oke, Dan. Thank you. Ya. Kalian mau belajar apa lagi sih? Bingung karena nggak tahu materinya. Latihan soal pada dari mana kalian? Latihan soal KL. Kalau di buku Pak Agung downloadin semua. Pak Agung bukunya yang mana? Oh, workbook. Ya. Iya, aku tuh gara-gara bapaknya kayak nggak diminta buat ngerjain terus dikumpulin kan. Aku dari kemarin tuh nggak pernah ngerjain. Sama woy, aku juga. Ya, kalau dulu kan waktu tingkat 2 kan diminta tugas dikumpulin kan. Jadi tuh ada kemauan oke ngerjain gitu. Udah ada latihannya. Terus ini tuh kayak aduh banyak banget yang aku belum kerjain. Terus sekarang aku menyesal, bingung belajarnya gimana. Mana konsolidasi kalau ngerjain lama banget lagi. Mana variasinya banyak banget lagi. Nangis ya.
Mau nanya dong. Cek. Ya, silakan. Absen berapa, Mas? Saya Iqbal absen 17, Pak. Sebenarnya yang kita buat tuh jurnal ini kan jurnal apa? Eliminasi sama penyesuaian aja kan. Yang kalau kata bapaknya kemarin jurnal awal tahun itu apa sih maksudnya? Jurnal apanya sih maksudnya? Jurnal itunya. Itu kayak bapaknya bikin gini loh prosesnya, kenapa ada angka ini di awal tahun. Karena di tahun sebelumnya udah di jurnal ini gitu. Jadi bapaknya kayak ngerjain lengkap banget gitu. Cuma jadi nggak ngerti guanya. Kitanya mungkin eliminasi aja kan yang diminta soal itu. Gimana? Ya harusnya jurnal konsolidasi yang tahun itu apa aja sih. Yang jawab absen berapa? Mas Ulul. Mahasiswa yang baik. Kayak kenal. Gimana sih mahasiswa yang baik ya? Mahasiswa yang baik. Siapa ya? Akan menjelaskan. Itu kayaknya bapaknya ngajar SMA juga. Iya, lucu loh dia kalau manggil bapak. Nanti Pak bapak Guru. Pak Guru ya, Pak Guru. Ya udah lama banget nggak dengar pada bilang Pak Guru gitu. Iya. Tapi kayaknya statistik tuh bapaknya ini ya, angkanya nggak masalah itu. Yang penting depannya. Yang penting Sebenarnya kalau caranya tugas aman. Iya, patah. nilainya itu gimana sih? Kayaknya hasilnya Nggak kita tuh jelas sama sebenarnya. aja. Kayaknya mau Itu lagi di kita balapan mau namanya. kita salah, mau kita benar. Mau kita salah, mau kita benar 90 ke atas sudah. Wih, Iya. Aku yakin nilai kita statistika aman sih kayaknya. A semuanya ah. Amin. Amin. Ayo. Bukunya nggak bisa Iya. bisa dibaca, nggak jelas, makin dibaca makin nggak ngerti. Materi kita tuh satu. Masalahnya kalau kita nggak ngerjain sih? itu yang siklus tuh prosedurnya itu dari mana dulu. Kemarin bapaknya cuma ngeliat hasil akhir doang loh. Iya, benar. Ini angkanya udah bener. Udah ini angkanya udah bener. Prosedurnya itu gimana Pak maksudnya? Urutan-urutannya gitu kan ya? Iya. Anjir. Bapaknya juga kemarin bingung tuh, kayaknya pertanyaannya Alvin. Itu sebenarnya Iya, kan? Pertanyaan Alvin itu prosedur, cuma bapaknya ngeliat hasil akhir. Iya, padahal audit tuh dari prosedurnya nggak sih? Terusnya. Nggak tahu. Bapaknya kayaknya dengerin nggak sih kalau pada presentasi gitu? Bukan jangan-jangan bapaknya ya. Pas presentasi yang punya gue terakhir itu, bapaknya kan bilang,